Tenang aja, Bang. Ya teman-teman ya, yang tertib Ya, buka lagi yuk, buka lagi. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saat ini kami menampilkan visual terkini dari kediaman ex Wakil Menteri Imigrasi Silmi Karim yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan dugaan kasus pemerasan hingga ratusan miliar. Saudara, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan sejumlah modus yang dipraktikkan para tersangka kasus dugaan pemerasan, pengurusan izin tinggal warga negara asing, yakni pengurusan kitab dan kitas yang melibatkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Sebelumnya KPK menyampaikan melalui juru bicaranya dalam jumpa pers di Jakarta, temuan KPK mengungkapkan Silmi dan 7 tersangka lainnya, ada total 8 tersangka yang ditetapkan KPK, diduga menggunakan puluhan rekening nomine. Ini dilakukan untuk menyamarkan aliran uang yang diduga hasil pemerasan terkait permohonan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Dan saudara, saat ini penyidik KPK sudah melakukan penggeledahan di kediaman ex Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi saat ini di lokasi penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Selamat siang, Cindy. Cindy. Ya, Ihsan, bisa dengar suara saya, Ihsan? Bisa, Cindy. Apa yang saat ini dilakukan penyidik KPK di kediaman Silmi Karim, Cindy? Tampaknya kalau saya tidak salah itu sekitar 5 mobil hitam baru masuk ke area rumah Silmi Karim di area Jalan Dewijaya di Jakarta Selatan. Tadi sebelum kelima mobil itu bisa masuk, memang tampaknya ada beberapa tim penyidik dengan menggunakan rompi bertuliskan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang koordinasi terlebih dahulu dengan petugas pengamanan di rumah dari Silmi Karim. Dan proses koordinasi itu kemudian ternyata dibantu juga oleh Brimob. Di sini juga tidak hanya mobil dari tim penyidik KPK, tapi juga ada mobil sport Brimob yang juga sampai turun. Kalau yang kami bisa lihat di luar, karena kami juga hanya sampai luar saja, dijaga juga oleh Korps Brimob, tampaknya mereka sudah turun dan langsung masuk ke dalam. Di lantai pertama, tampaknya itu adalah garasi. Dan kalau kami juga bisa gambarkan rumah dari Silmi Karim memang mencolok ya untuk di kawasan ini. Karena kalau kita bandingkan saja dengan rumah yang ada di sampingnya, ukuran luas rumahnya juga lebih besar daripada beberapa rumah di sampingnya. Rumah berlantai 3 ya kalau dilihat dari luar, dan penjagaannya ketat sekali karena ya tadi ada Korps Brimob bersenjata lengkap, dan penggeledahan ini dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti yang nantinya juga bisa digunakan untuk memperkuat berkas perkara yang sedang dilengkapi oleh penyidik KPK. Tidak hanya berkas perkara untuk Silmi Karim saja, tapi juga bisa untuk melengkapi berkas perkara 7 tersangka lain yang juga sudah ditahan oleh KPK. Nantinya berkas ataupun alat bukti yang apapun yang nantinya bisa dikumpulkan dari rumah Silmi Karim di area Jakarta Selatan ini juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan apakah kasus ini bisa dikembangkan ke delik PPPU misalnya, ataukah ada keterlibatan dari pihak lain yang bisa diselidiki dalam prosesnya. Tapi kalau sampai saat ini memang karena aksesnya begitu ketat, betul-betul dijaga oleh Korps Brimob, kami hanya bisa melihat sedikit lalu lalang dari tim penyidik KPK yang masing-masing juga menggunakan masker mulai masuk ke area dalam. Makanya kalau sekarang kami sudah diminta keluar dan rumah berpagar hitam ini bisa jadi akan ditutup kembali ataupun juga dijaga oleh Korps Brimob. Oke,
Cindy, sebelumnya ada aliran dana yang diduga mengalir kepada sejumlah pejabat di Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk Wakil Menteri Silmi Karim. Sejauh ini apa bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik KPK? Salah satunya adalah uang miliaran rupiah yang sudah disita juga oleh KPK. Karena kalau dari penelusuran, baik itu aliran dana, alat bukti yang sudah dikumpulkan KPK maupun juga keterangan dari saksi maupun tersangka lain, setidaknya keterlibatan dari Silmi Karim ini ternyata sudah sejak tahun 2023 ketika ia masih menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada saat itu. Dan modus atau praktik dugaan korupsi ini berlanjut ketika ia sekarang sudah menjabat sebagai Wakil Menteri IMIPAS. Kalau dari pernyataan dari KPK, setiap minggunya di hari Jumat, ia termasuk dari beberapa pejabat kementerian maupun juga Dirjen Imigrasi yang mendapatkan aliran dana secara rutin dari pihak-pihak yang terlibat dari dugaan korupsi ini. Kalau untuk Silmi Karim, bahkan angkanya 100 juta rupiah untuk per minggu. Dan ada kode khusus ketika proses pemberian uang itu juga berlanjut. Kalau dari pernyataan dari KPK juga, selama tahun 2022 sampai 2026, dugaan dari KPK adalah sejumlah pihak di Dirjen Imigrasi atau di Kementerian IMIPAS ini sudah menerima uang baik secara langsung itu bisa tunai maupun juga transfer, ataupun lewat perantara setidak-tidaknya mencapai 145,5 miliar rupiah. Dan tadi sudah saya sampaikan, untuk Silmi Karim juga Anda setiap minggu mendapatkan uang aliran dana 100 juta rupiah. Oke, Cindy, saat ini KPK menggeledah kediaman Silmi Karim, namun di kasus ini ada 8 tersangka totalnya. Ada lokasi mana lagi yang saat ini tengah disasar oleh KPK terkait dengan penggeledahan kasus ini? Kalau informasi yang dibuka oleh KPK sejauh ini baru kediaman dari Silmi Karim. Sebenarnya juga memang biasanya kalau ada penggeledahan tidak diumumkan secara terbuka. Ini informasi yang beredar juga dari KPK bersama juga teman-teman wartawan. Informasinya baru satu ini untuk siang hari ini di kediaman dari Silmi Karim. Tapi kalau kita mundur juga ke belakang, sebelum penetapan tersangka untuk penggeledahan sudah dilakukan misalnya untuk di kantor maupun di kediaman dari tersangka maupun juga saksi lain untuk mengumpulkan alat elektronik, misalnya biasanya bukti elektronik maupun juga berkas bentuk dokumen di sana. Oke, Cindy, kasus ini melibatkan Silmi Karim yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen dan juga modusnya ini melibatkan pejabat di imigrasi dari tingkat atas hingga ke bawah. Seperti apa sebenarnya modus kasus korupsi izin tinggal WNA ini yang saat ini tengah diungkap oleh KPK, Cindy? Ya, kalau dari konversi kemarin yang dirilis oleh KPK, tidak hanya Silmi Karim, tapi beberapa pejabat keimigrasian lainnya mematok adanya biaya ekstra bagi warga negara asing yang mau mengurus izin tinggal. Jadi kalau sebutannya dari KPK ada pembayaran di setiap klik. Nah, modusnya adalah mereka juga mempersulit untuk proses pengurusan izin tinggal. WNA yang mau melakukan pengurusan izin itu, ya ada juga yang merasa jadinya terpaksa untuk melakukan suap dalam jumlah yang tidak sedikit tampaknya ya, karena ini juga sudah berlangsung selama beberapa tahun. Kalau kita juga melihat dari rilis yang dari KPK, ada biaya ekstra dari WNA untuk setiap dokumen permohonan izin tinggal yang diproses. Kemudian juga ada rekening pengepul yang digunakan oleh beberapa tersangka ini untuk menampung fee dari setiap pengurusan izin tinggal yang sumbernya dari Biro Jasa ataupun juga dari pihak WNA. KPK mendalami dan mendapatkan temuan kalau para WNA ini mesti mengurus dokumen izin tinggal lewat Biro Jasa biasanya yang akan bantu pembayaran, verifikasi, dan lain-lain. Dan yaitu prosesnya dipersulit bahkan selalu ditolak, sehingga untuk memuluskan harus ada uang bayaran itu. Cindy, kami nanti akan